Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari. Apa kabar? Apakah dalam keadaan baik? Semoga demikian ya. Malam hari ini kita akan membahas mengenai pohon anggur. Tentu kita sudah pernah memakan buah anggur dan tahu seperti apa buahnya. Nah, di dalam Alkitab, kisah mengenai anggur pertama kali diceritakan di dalam kisah mengenai Nuh setelah peristiwa air bah. Di dalam Kejadian 9 ayat 20 diceritakan bahwa Nuh adalah seorang petani anggur yang pertama kali. Nah, lalu Alkitab juga berbicara tentang anggur di dalam berbagai kisah, perumpamaan maupun juga firman yang Tuhan sampaikan. Misalkan dari dalam Yesaya pasalnya yang kelima. Di situ ada nubuatan tentang nyanyian, tentang kebun anggur. Digambarkan bahwa Allah memiliki orang yang dikasihi yang mengelola sebuah kebun anggur. Lalu di dalam ayat yang kedua, Alkitab mengatakan, Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Kemudian orang yang dikasihi Allah ini menghancurkan kebun anggurnya karena ternyata tidak bisa menghasilkan sesuai apa yang ia harapkan dan nantikan. Lalu ungkapan tentang kebun anggur juga kita kenal melalui Injil menurut Yohanes. Ketika Tuhan Yesus sendiri menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama dan keempat, Alkitab mengatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Allah adalah pengusaha dari kebun anggur itu dan Tuhan Yesus adalah pokoknya dan setiap kita adalah ranting-rantingnya. Atau di dalam sebuah istilah lagu sekolah minggu, lagu remaja yang kita kenal adalah Tuhan Yesus pokok dan kita adalah carang-carangnya. Nah, sebagai carang maka kita memperoleh sari-sari makanan dari pokok sehingga kita bisa terus bertumbuh, menjulur dan kemudian menghasilkan buah-buah dari carang-carang kita. Dan demikianlah sebagai pokok maka Tuhan Yesus memberikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus mengalirkan kepada kita aliran-aliran kehidupan. Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya, pemeliharaannya, penyertaannya, dan di dalam semuanya itu adalah kasih setia-Nya kepada kita. Maka merenungkan tentang pohon anggur di malam hari ini, biarlah kiranya kita dapat meyakini dan mensyukuri setiap penyertaan Tuhan, setiap berkat-berkat Tuhan, setiap sari-sari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat terus bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah-buah anggur dari kita sebagai carang-carangnya. Dan untuk melekat kepada pokok anggur itu sebagai carang, maka di dalam firman, di dalam doa, di dalam melakukan kehendak Tuhan, dan bahkan di dalam perlindungan kasih Tuhan, kita terus kiranya melekat dan merasakan berkat Tuhan ada dalam sepanjang kehidupan kita. Mari kini kita menaikkan doa-doa kita. Yang pertama, kita berdoa bersyukur untuk setiap pemberian Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani, untuk setiap berkat, kekuatan, hikmat, pengalaman yang Ia nyatakan bagi kita. Mari kita berdoa.
Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap orang yang mengalami kesulitan untuk memperoleh kebutuhan hidup mereka sehari-hari pada masa ini, khususnya karena pandemi COVID ini. Mari kita berdoa untuk mereka. Yang ketiga, mari berdoa untuk penanganan COVID-19, untuk kebijakan pemerintah, kerjasama dan kesadaran masyarakat, serta juga untuk setiap pelayanan yang dilakukan tim-tim medis dan upaya mencari vaksin dan obat kita doakan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang Kau nyatakan kepada kami, berupa rejeki, keluarga, kekuatan, hikmat, pengalaman, di dalam semua hal yang kami jalani. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau memberikan segalanya menjadi baik bagi kami. Dan biarlah kami dapat terus mensyukuri hari-hari yang kami jalani, mensyukuri setiap pemberian Tuhan, dan bahkan menjalankan kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain di dalam situasi pergumulan kami, khususnya pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap orang-orang yang bergumul di dalam pandemi ini, ketika kami mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam usaha yang dilakukan, dan bahkan juga ada yang mengalami PHK dan mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan atau usaha yang baru. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus menuntun kami melewati masa-masa ini, bahwa Engkau memberikan apa yang kami butuhkan, Engkau mencukupkan kami di dalam semua hal yang kami alami. Kami mengalami Tuhan, biarlah kiranya kasih setia Tuhan tetap nyata. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap rencana-rencana kehidupan yang kami miliki di dalam mengembangkan kehidupan usaha, di dalam menjalankan rencana bersama keluarga, dengan juga harapan bagi studi setiap anak-anak ke depan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami setahun, 2 tahun ke depan, tapi kami percaya bahwa Engkau terus memelihara kami dalam hari demi hari, bulan demi bulan, dan kami percaya Engkau terus akan memelihara kami dari tahun ke tahun hidup yang akan kami jalani ke depan. Akan selalu banyak harapan dan sukacita yang kami temui dari Engkau, karena Engkau ya Tuhan adalah pokok anggur yang benar, dan kami adalah ranting-ranting yang terus Engkau pelihara. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk setiap keluarga yang berada dalam pergumulan karena kondisi kesehatan, kondisi kehidupan rumah tangga yang mengalami pergumulan, maupun juga mereka yang mengalami rasa duka. Tuhan, Kau berkati seluruh keluarga dari Ibu Erna Kurniati Lukman yang telah Engkau panggil. Maka Tuhan, biarlah di dalam masa-masa ini keluarga memperoleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Engkau berkati juga setiap kami yang berada dalam pergumulan dengan keluarga, teman, sahabat yang mengalami COVID-19. Tuhan, pulihkanlah mereka dengan setiap kondisi mereka masing-masing, ada gejala atau tanpa gejala, dengan daya tahan tubuh yang kuat maupun mulai melemah. Tuhan, Engkau yang kiranya mengurapi, Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan dan menguatkan setiap kami melewati masa-masa ini. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau, maka Engkau terus memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami.
Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya. Amin. Teruslah hidup sebagai ranting-ranting yang melekat kepada pokok anggur yang senantiasa mengalirkan sari-sari kehidupan bagi setiap kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.